Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan bahas tentang TPS gitu ya. Jadi saya bahas soal yang ada dulu, nanti kita kerjakan bareng-bareng. Nah, dari nomor 17 kita mulai ya. Bentar, tak kasih judul dulu, TPS kuantitatif. Ini materinya sudah pernah dipelajari ini kelas 11, kuantitatif. Kelas 11 matematika wajib, bab 3. Nah, nomor 17 diketahui persamaan matriks. Sudah terlihat di layar? Sudah. Oke, kita punya 1, 2, terus min 9 sama 7. Ditambah dengan 1, 2, negatif 3K. Kemudian dikalikan dengan negatif 2K, 4, negatif 1. Hasilnya adalah 7, 3, 9, negatif 5. Nah, nanti kalau saya ada salah tulis angka atau salah tulis tanda, tolong bilangin ya, karena saya sering kurang teliti untuk dua hal itu. Udah bener angka-angkanya? Udah bener belum? Yuk dicek bareng-bareng. Sudah. Oke, kalau sudah kita kerjakan dulu yuk. Kita tutup dulu. Ini kalau penjumlahan sama perkalian, yang dikerjakan yang mana dulu? Penjumlahan sama perkalian yang dikerjakan? Kali dulu ya. Oke, nah, kali dulu berarti kalau perkalian di matriks baris kita kalikan dengan kolom gitu. Ini yang kelas 11 ikut jadi tak jelasin dulu. Baris kalikan kolom. Baris pertama kolom pertama. Nanti hasilnya adalah elemen pertama kolom pertama. Elemen baris pertama kolom pertama. Di sini berarti 1 kita kalikan dengan min 2 ditambah 2 kalikan 4. Terus nanti baris pertama dengan kolom pertama, kolom kedua akan jadi elemen di sini, elemen baris pertama, kolom kedua, gitu. Jadi sekarang 1 kita kalikan dengan siapa? Dengan K ya, lihat di sini ya. 1 dengan K, terus 2 dengan siapa? 2 dengan? Min 1. Min 1, betul. Kita hapus dulu. Nah, tadi selanjutnya adalah baris kedua, kolom pertama, dia akan menjadi elemen kedua baris pertama di sini. Yuk, min 3 dikalikan dengan siapa? Baris kita kalikan dengan kolom. Min 2. Betul, min 2. Terus selanjutnya, K dikalikan dengan siapa? 4. 4, betul. Nah, kita hapus lagi. Baris kedua. Baris kedua, kolom kedua akan menjadi elemen baris kedua, kolom kedua di sini. Yuk, min 3 dikalikan dengan siapa? Min 3K. Min 3K. Terus tambah K kalikan dengan min 1. Oke, min K gitu ya. Nah, umumnya dari dasarnya nggak apa ya. Ada yang kelas 11. Jadi biar bisa ngikut jawab juga. Nah, ini sama dengan 7, 3, 9, min 5. Nah, kita selesaikan dulu yang perkalian. 1, 2, min 9, 7. Ditambah, yuk, 1 kali min 2? Min 2. Min 2 tambah 8? 6. 6. Lanjut yuk, K kalikan K dikurangi min 2 gitu ya. Terus lanjut yang ini. Yang 3 kali min 2? 6. 6. Ditambah dengan? 4K. Selanjutnya? Selanjutnya apa? Min 3K, min 3K dengan? Min K. Min 3K, min K berapa? Min 4K. Min 4K. Oke, min 4K. Betul, langsung aja ya. Enggak apa-apa. Min 4K. Ini sama dengan 7, 3, 9, min 5. Nah, berikutnya apa? Berikutnya, yang seletak, kalau penjumlahan matrik, yang seletak 1 dengan elemen pertama, baris pertama, kolom pertama ya dengan 6. 2 dengan siapa? K min 1. K min 2. K min 2. Nah, gitu. Jadi yang seletak tambahkan yang seletak. Nah, berarti kita akan punya 1 tambah 6, 2 ditambahkan dengan K min 2, min 9 dengan siapa? Plus 4K. Oke, plus 6, plus 4K. Terus 7 dengan siapa?
min 4K. Itu dengan min 4K. Nah, ini sama dengan 7, 3, 9, min 5. Nah, ini karena persamaan matriks, berarti yang seletak itu pasti sama. 1 plus 6 ini sama dengan 7. 1 plus 6 sama dengan 7. Terus 2K, 2 plus K min 2, pasti sama dengan siapa? Seletak dengan siapa? 3. Dengan 3. Nah, di sini berarti artinya 2 min 2 berapa? 0. 0. Berarti K tambah 0 sama dengan 3 ya. Berarti K-nya ketemu 3. Nah, di sini perhatikan pertanyaannya. Pertanyaannya cari apa? Min sepertiga K. Oke, min sepertiga K. Berarti min sepertiga dikalikan K-nya siapa? 3. 3. Min sepertiga kali 3 berapa jawabannya? Min 1. Min 1. A, B, C, D, E jawabannya Yang B. Yang B. Oke. Adakah pertanyaan atau bagian yang diulang? Belum. Belum. Sebentar ya. Saya yang ini saya bisa lihat ini. Bentar, nggak bisa. Harusnya itu saya bisa layar pecah ini. Oke. Ini sama squid. Oke. Jadi saya bisa tahu siapa yang bicara. Oke, tak lanjutin ya ke nomor berikutnya ya. Ke nomor berikutnya nomor 18. Nah, jadi kita diminta mencari pernyataan yang benar. Nomor 18. Yuk, Dewi Nurintan tolong dibacakan. Ketahui sebuah barisan aritmatika 4, 8, 12, 16. Pernyataan berikut yang benar adalah 1. Suku ke-16 lebih dari 60. 2. Selisih suku ke-25 dan suku ke-20 sama dengan selisih suku ke-10 dan suku ke-5. 3. Ada suku yang nilainya sama dengan jumlah 10 suku pertama. 4. Semua sukunya merupakan bilangan komposit. Oke, kita bahas satu persatu ya. Di sini kita punya barisan aritmatika. Yang pertama, kalau aritmatika kita punyanya apa? A beda atau A rasio? Kita pakainya penjumlahan pengurangan atau penjumlahan perkalian. Perubahannya bagaimana nih? 4 ke 8, 8 ke 12, perubahannya bagaimana? Penjumlahan. Tambah 4 gitu kan? Tambah 4, tambah 4, tambah 4 gitu. Ini pasti apa? Oh, ini pasti aritmatika. UN-nya pasti apa? 4. Nah, ini langsung kayak gini aja. 4N. Terus 4 kurangi 4 itu 0. Nah, kan cepat kan kalau gitu. Jadi di sini adalah si 4N. Langsung UN-nya adalah 4N. Terus pernyataan yang pertama itu adalah suku ke-16 lebih dari 60. Ya sudah, cari suku ke-16. Suku ke-16 siapa berarti? UN sama dengan 4N. Suku ke-16 artinya apa? 4 dikalikan dengan 16. 16. Berapa 4 kali 16? Berapa, ayo? 64. 64. Jangan takut tuh bersuara. Tidak akan dimarahi kok, tenang aja. Tapi emang cara bicara saya agak cepat gitu. Nah, di sini artinya suku ke-16 lebih dari 60, benar atau salah? Benar. Oke, betul sekali, ini benar. Nah, kita lanjutkan ke pernyataan yang kedua. Pernyataan yang kedua, selisih suku ke-25 berarti artinya 25 dan U20 gitu. Ini sama dengan selisih suku ke-10 dengan suku ke-5. Kan jelas kalau 25 min U20 kalau di aritmatika
cara mikir cepatnya adalah langsung 5B gitu. 25 kurangi 20 pasti sama dengan 5B gitu. Nah, U10 kurangi U5 pasti berapa? U10 min U5 berapa B? 5B. 5B juga. Sama nggak? Sama. Berarti pernyataan 2 benar atau salah? Benar. Benar ya. Selisihnya sama. Kalau mau dihitung silahkan. Tapi kita TPS, satu soal hanya 1 menit. Jadi harus banyak-banyak latihan supaya bisa berpikir cepat. Saya lanjutin boleh ya? Ya. Oke, sekarang yang ketiga, ada suku yang nilainya sama dengan jumlah 10 suku pertama. Artinya cari S10 dulu. S10 adalah penjumlahan 10 suku pertama, yaitu apa? Nah, kita tulis dulu aja SN. SN sama dengan apa? Masih ada yang ingat rumusnya enggak? N per 2 dikalikan dengan UN. A plus UN dong. Ini baru yang kelas 11 baru terakhir kemarin. Ini pertemuan pertama di Solmed Sabtu sore. Nah, di sini S10. Ya gantilah S10. N-nya diganti dengan angka berapa? 10. 10. 10 per 2. A-nya siapa? 4. 4, betul. UN-nya artinya cari U10. Nah, berarti apa nih? 10 per 25, 4 ditambah U10 berapa? UN-nya sama dengan 4N nih. U10 berarti berapa? 40. Betul. Nah, ini berarti 5 dikalikan 44. Ketemu nggak 4 kali sesuatu? UN kan 4 kali sesuatu kan? Ini 4 kali berapa? 4 kali? 4 kali? 55. Nah, 4 kali 55. Nah, ini pasti sama dengan suku ke 55. 4 kali 55 ya suku ke 55 gitu. Berarti pernyataan 3 benar atau salah? Ada suku yang nilainya sama dengan jumlah 10 suku pertama. Jumlah suku pertama adalah si 4 kali 55, itu sama dengan suku ke 55. Benar atau salah? Pernyataan 3 benar atau salah? Benar. Benar. Karena ada loh sukunya gitu. Lanjut ke pernyataan 4 ya. Pernyataan 4, bilangan komposit itu apa bilangan komposit? Kalau bilangan prima tahu nggak bilangan prima? Yang habis dengan Bilangan itu yang dibagi dengan bilangan itu sendiri. Oke, bilangan prima adalah bilangan yang faktornya 1 dan dirinya sendiri. Nah, bilangan komposit itu adalah lawan dari bilangan prima. Contohnya apa? 4, 8, nah itu bilangan komposit. Jadi, yang faktornya lebih dari 2. Kalau prima, faktornya itu tepat 2. Faktornya lebih dari 2. Nah, di sini ada bilangan prima nggak? Di barisan ini. 4, 8, 12, 16. Ada nggak? Tidak ada. Berarti pernyataan 4 benar atau salah? Semua bilangan, semua sukunya komposit. Benar nggak? Salah. Kok salah? Ini ada yang prima? Nah, ini ada yang prima nggak? Nggak ada yang prima. Kalau nggak ada prima, artinya apa? Ya, artinya semua sukunya adalah bilangan komposit. Atau bukan bilangan prima. Kan bukan bilangan prima. Jadi bilangan itu kalau dilihat dari faktornya ada 2. Ada bilangan prima sama bilangan komposit. Ada pertanyaan untuk pernyataan 1, 2, 3, dan 4? Ada? Atau ada yang ingin diulang? Nggak ada? Kalau nggak ada berarti
Opsinya apa? A, B, C, D, E? E. Yang E. Betul, yang E. Nah, boleh dilanjutkan? Boleh. Lanjutin ya, nomor 19. Nah, datum itu data tunggal ya. Jadi urutan keberapa gitu. Silahkan yuk, Maya dibacakan, Mai. Terdapat 4 data yang merupakan bilangan bulat positif dan membentuk deret aritmatika dengan rata-rata 4. Jika salah satu datum akan diganti dengan angka 23 sehingga rata-ratanya menjadi 8, maka datum yang diganti adalah A, datum ke-1. Oke. Dan berikutnya opsinya nggak usah dibaca. Kita cuma pertanyaannya aja. Misalkan ada 4 data. Ada 4 data artinya kan ada 4 data. Berarti kan saya boleh ambil si A, si B, si C, si D gitu ya. Dan ini dengan semuanya positif. Berarti A, B, C, D lebih dari 0. Dia membentuk barisan aritmatika. Kalau aritmatika ada A, B ya? Jangan A, B. Ganti nama aja. Baik RST gitu. Yang penting dia nggak berperan ganda. Kalau perannya ganda, kasihan. Nanti kita bingung. B di sini sebagai suku kedua atau dia sebagai si selisih gitu. Si beda betul. Nanti perannya ganda. Makanya kita kasih nama lain aja. Kalau A kan bentuknya walaupun ganda, tapi kan sama. A sebagai suku pertama, A ya sebagai suku pertama gitu. Nah, di sini pakai RS ya. Nah, dengan rata-rata jadi membentuk deret aritmatika. Jadi di sini pasti ada si beda, ada ditambah beda, tambah beda, tambah beda gitu ya. Kita masih bahas aritmatika dulu ya. Nah, berarti barisannya jadinya apa nih? P, Q itu sama dengan P plus B, gitu kan? Kalau R, P plus berapa B? BB. Berapa tambah? Plus B. Tambah? Plus 2B. R. B. Tambah 2B. Lah S, itu P tambah berapanya B? 3B. Oke, betul 3B. Nah, itu kalimat pertama sampai dengan membentuk deret aritmatika. Terus kalimatnya dengan rata-rata 4. Artinya apa? Rata-rata 4 artinya apa? PQRS-nya diapain? Per 4. Jumlah bagi Dijumlah terus per bagi 4. P plus Q plus R plus S bagi 4. Nah, matematika itu kayak gitu kok. Kalimat kita tinggal ganti dengan modelnya. Nah, P plus Q. Nah, ini sama dengan 4. Nah, tak kali silang boleh ya? P plus Q plus R plus S itu sama dengan berapa nih? 16. Oke. Ini P-nya tadi adalah tetap P, Q-nya adalah P plus B, R-nya adalah siapa R-nya? R-nya siapa? P plus 2B. Oke, P plus 2B. P S-nya plus siapa? 2B. S-nya? P plus 3B. Oke, P plus 3B sama dengan 16. Kita punya berapa B nih? Kita 6. punya berapa P? Oke, 6B. Lah P-nya berapa? P-nya 4. 4. Oke. Sama dengan 16. Tak sederhanain boleh ya? Kita bagi 2 gitu. 2P plus 3B sama dengan 18. Sama dengan 8. Nah, sampai sini aja dulu. Ini persamaan 1. Nah, kita lanjutkan. Jika salah satu datum diganti dengan angka 23, maka rata-ratanya menjadi 8. Ada yang mungkin nggak diganti dengan 23? Diganti dengan 23. Padahal jumlah ini aja baru 4 ya. Kalau diganti 23 artinya misalkan kita cari yang R gitu ya, R yang atau S yang diganti gitu ya. Kan artinya apa sih? Artinya kan P plus Q plus R plus S dikurangi S. Apa tadi? Dikurangi S ditambah dengan 23. Artinya kan penjumlahnya 16 kurangi S. Atau gini deh, apa ya? Saya tadi mau bilang apa? Rata-rata baru. Rata-rata baru tadi berapa rata-rata barunya? 8. Oke, rata-rata baru itu sama dengan
8 kan? Rata-rata barunya itu 8. Nah, arti rata-rata apa? Jumlah dibagi banyak gitu kan? Artinya kalau jumlah bilangan baru kan berarti 4 kali 8. Jumlah 4 data baru. Kan sama dengan 32. 8 kali 4 ketemulah 32. Nah, 32 ini dapat dari mana? Dari 16 kurangi S ditambah dengan 23. Bisa nggak ketemu 23 nih, bentar. Jadi, 23 sama dengan berapa nih? 16 min S plus 23 berapa? 39 ya? 39 min S. S yang kita ganti biar dia jadi rata-ratanya adalah apa? Di mute dulu. Nah, ini nih. Saya kok macet di sini nih? Macet di sini nih. Satu ganti dengan kan. Ini kok macet di sini nih. Skip aja ya, atau ada yang punya ide untuk kelompok 19? Di mute duluan toh. Oke. Ada yang punya ide atau mau lanjut? Nah. Tadi nek ketemu tak kirim ke grup ya. Ya, ini macet di sini nih. Aduh, malah macet. Nomor 20, silahkan dibacakan. Iwan Maharani. Masih ada Iwan Maharani? Sebuah kubus ABCDEFGH dengan panggilan rusuk 12 cm terdapat titik M yang merupakan pusat bidang BCDF. Jika titik N terletak di rusuk CD, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan? Dengan P jarak N dan Q 12. Oke, karena saya gambarnya nggak bagus, saya ambilkan gambar dari galeri aja ya. Saya punya kubus ABCDEFGH, panjang rusuknya 12. Titik M pusat BCGF. Jadi di sini kalau pusat berarti kita harus tarik gini ya, biar dia pas gitu loh. Tuh. Nah, inilah si M. Terus berikutnya N titik tengah CD. Bukan. N terletak di rusuk CD. Tapi kita nggak tahu ya, N itu di mana ya? Maksudnya di titik tengah apa? Atau apa gitu nggak ada. N itu di sini. Nah, manakah yang kuantitas P dan Q yang benar? Oke. Ini 12, ini 12, ini 12. Berarti kalau saya punya di sini titik O, MO berapa MO? 6. 6, MO-nya 6. Ini nggak ada informasi apa-apa ya. MN itu pasti. MN, nanti kan tariknya garis ke sini ya. Entah itu 12 atau enggak gitu. Nah, ini nggak ada informasi N itu di mana, kita nggak ada. Jika N terletak di riset studi, ini kesalahan saya nggak dikerjain dulu. Jadi agak lama mikirnya. Kalau misal kita ambil tengah-tengah deh, atau kita ambil paling panjang deh, N-nya itu berimpit dengan D deh. Misal kita ambil paling panjang. Misalkan ya, kita ambil paling panjang. Karena kita ambil yang paling panjang, ambil yang paling pendek gitu. Akar 2. Nanti ambil tengah-tengah sama paling pendek. A, B, C, D. Di sini N-nya di sini. Di sini kan O. ON berarti berapa ON?
Ini 6, ini 12. ON berapa? ON-nya berapa? Akar berapa pakai Pythagoras? 144 44 tambah? tambah 36. Tambah 36. Jadi 180 ya. Nah, terus nanti si MN kan berarti pastinya ini 180 sampai di sini tambah 6. Kan masih lagi 216 kan? Si MN terbesar. MN terbesarnya adalah akar 216. Terus nanti tengah-tengahnya. Kalau tengah-tengah kan sini berarti 6 akar 2 ya. 72 tambah 36. Kemungkinannya banyak ini. Karena nggak ada informasinya. Kalau biasanya E itu kan ada yang tidak, informasi yang diberikan tidak cukup kan. Ini ada nih yang E. Jawabannya yang E, yang 20 itu. Kenapa? Karena ini bisa terbesar kan. Akar 216 itu lebih dari akar 144 gitu. Nah, akar 216 ini bisa jadikan N-nya itu tengah-tengah. Kalau tengah-tengah B, C, D. Nah, tengah-tengah sini ini juga 6. Ini 6 kan 6 akar 2 kan? Artinya 6 akar 2 itu 72. 72 nanti kalau kita cari di sini, di sininya adalah akar 72, ini 36, si MN-nya adalah 72 tambah 36, akar 108. Nah, akar 108 itu sudah kurang dari akar 144. Jadi, informasinya tidak cukup. Kenapa tidak cukup? Karena, bentar, nggak mau. Karena apa? Karena kita nggak tahu letak N-nya itu di mana. Hanya terletak di rusuk CD. Kita nggak tahu apakah perbandingannya, kecuali kalau ada perbandingan. Ada ukurannya sama. Atau membagi menjadi 2 atau menjadi 3 gitu. Kita bisa, di sini nggak ada informasi bahwa N-nya terletak di mana. Itu nggak ada. Jadi jawabannya yang 20 adalah si E. Informasi yang diberikan tidak cukup. Ada pertanyaan? Atau ada bagian yang ingin diulang? Belum lanjut ke nomor 21? Lanjut. Oke, lanjut ya. 21 ya. Pokoknya kalau P dan Q terus informasi 1 dan informasi 2 itu benar-benar harus paham konsepnya. Bentar. Ya, Abdullah Umar. Saya minta tolong dibacakan nomor 21. Jika A dan B adalah bilangan bulat, lim X mendekati 1, A kurangi 5BX per 6X min 6 sama dengan 5 per 6, maka AB adalah... Oke, kita punya limit A min 5BX gitu ya. Dibagi dengan 6X min 6. X-nya mendekati 1. Ini pasti sama dengan di sini 5 per 6. Nah, pertanyaannya adalah, kita boleh nggak kalau pakai substitusi? Pakai substitusi ketemunya apa? Yuk, kalau pakai substitusi, X-nya diganti 1, ketemunya apa? 0. 0 per 0, jangan 0 aja, tapi 0 per 0 kan? Per 0 kan? Per 0 ya ini ya. Yang atas kalau bawah itu 0, pasti yang atas tuh per 0 juga. Nah, ini kan A min 5B sama dengan 0. Nah, ini kalau pakai cara substitusi. Berarti kita akan substitusi. Nah, berarti persamaan pertama kita peroleh 5A min 5B sama dengan 0. Ini persamaan pertama. Atau kita peroleh A-nya sama dengan 5B. Ini adalah limit bentuk tak tentu. Ini materi kelas 11 semester 2. Pertama, limit bentuk tak tentu. Pokoknya kalau penyebutnya adalah 6X min 6, kan kalau tak terdefinisinya, kan kalau sama dengan 0, kan X-nya sama dengan 1, ini X mendekati 1, pasti dia itu bentuk tak tentu. Berikutnya, setelah bentuk tak tentu, kita harus ngapain? Pakai apa nih? Cara mencari limit.
waktu kelas 11. Selain substitusi pakai? Bisa nggak kalau difaktorkan? Ada faktor yang sama nggak pembilang penyebut? Atau mau pakai L'Hopital boleh nggak? Kalau L'Hopital itu adalah kita turunkan pembilang sama turunkan penyebut. Limit fx per gx, x-nya mendekati A, itu sama dengan f aksen A per g aksen A. Jadi diturunkan terus sampai menghindari bentuk tak tentu. Nah, kita punya limit A min 5bx per 6x min 6, x-nya mendekati 1. Masih ingat turunan atau perlu saya tuliskan? Halo? Halo? Y aksen, N-nya ke depan. Tuliskan nih, X pangkat N min 1. Kalau A aja, kalau A doang, artinya apa sih A doang? Artinya kan, kalau Y sama dengan A, kan turunin dulu nih satu persatu, Y sama dengan A min 5B, 5 min 5BX. Artinya di sini adalah X-nya pangkat 0. Yuk, Y aksen. Lihat di sini yuk, N-nya berapa nih? X pangkat 0 diturunkan jadi berapa? 0. 0. Dan 5B. 5BX artinya X-nya pangkat 1. Diturunkan jadi apa? 5BX. 5B. Oke, berarti min 5B. Berarti kita akan punya 0 min 5B. Berarti min 5B. Nah, yang kedua, Y sama dengan 6 min 6X min 6. Nah, 6X min 6 diturunkan jadi apa? 6X pangkat 1. Kan jadi 6. 6. Diturunkan ketemu 0. 6 min 0, 6. Ini kok nggak pas ya. Kayaknya mulai panas. Ya sudah. Kita turunkan keduanya. Pembilang penyebut diturunkan. Ketemulah limit. A min 5BX tadi. Diturunkan ketemu apa tadi? A min 5BX. Min 5B. Oke, limit min 5B dibagi dengan 6X min 6 terus jadi apa? 6. Ini X-nya mendekati 1. Ketemulah 5 per 6. Nah, di sini yang ada X-nya ganti dengan 1. Ada X nggak di sini? Ada X nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada ya udah tulis aja. Min 5B per 6 sama dengan 5 per 6. Sama-sama ada 6. Berarti kan kita sederhana ini dapat 1 dapat 1. Artinya kita punya min 5B-nya pasti sama dengan siapa? 6 sama 6. Oke, betul. Min 5B sama dengan 5. Artinya B-nya sama dengan siapa? Min 1. Min 1. Nah, tadi di persamaan 1, A-nya sama dengan 5B. Berarti A sama dengan 5 kali B-nya siapa? B-nya? Min 1. Betul. Min 1. Yuk, jangan sungkan untuk bicara. Sekalian latihan bicara. Nanti kan kalau kuliah Ben bisa bicara. 5 kali min 1 berapa? Min 5. Min 5. Pertanyaannya tadi adalah, ini pennya udah nggak sesuai. A kalikan B. A kalikan B berarti siapa? Min 5 kali min 1. Oke, min 5 kali min 1 sama dengan apa? 5. 5. Oke, betul. A, B, C, D, E opsinya apa? Y. Oke, adakah pertanyaan? Atau ada yang ingin diulang? Nomor 21? Jawabnya D. Oh, D. Ya, terima kasih loh ya, Iwan Maharani. Ini eman-eman sekali loh ya. Udah sepanjang ini, tinggal milih opsi malah kurang teliti. Jadi harus diteliti ya. Ada pertanyaan untuk nomor 21 sebelum beralih ke nomor 22?
Enggak? Halo, apakah ada? Lanjut, Bu. Oke, kita lanjutkan ke nomor 22. Silakan dibacakan, Mursidah. Di sekeliling kolam ikan yang berukuran 30 kali 20 meter dipasang kursi-kursi yang berukuran 1 M kali 1 M bagi para pemancing dengan jarak antara kursi 1 sampai 2 meter. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan? Oke, jadi kan panjang kursinya itu 1 kali 1 meter ya. Jadi kan di sini kita punya kolam nih. Itu agak nggak suka gitu kalau ada kayak gini Peggy atau yang 1, 2 itu. Kenapa? Karena harus teliti banget. Tapi walaupun nggak suka, terus dikerjain ya. Ini kita punya 30 kali 20. Nah, kursinya aja sudah 1 meter kali 1 meter. Ya kan? Kursinya sudah 1 meter kali 1 meter. Berarti kan 1 meter di sini. Alah, ini pennya itu udah enggak, karena mungkin kepanasan. Habis ini tak restart bentar ya. Ini 1 meter. Aduh. Nah, ini 1 meter kan kursinya. Ini 1 meter lagi. Ini 1 meter lagi. Nah, ini ada 1 meter lagi. Dan seterusnya. Nah, dengan jaraknya paling kecil 1 meter, paling besar 2 meter. Jadi kan kita harus tahu dulu estimasi kursinya, estimasi kursi terkecil sama estimasi kursi terbesar. Biar dapat kok terbesar sih? Banyak kursi terkecil sama banyak kursi terbanyak. Sedikit terbanyak gitu. Nah, kalau pengen dapat kursinya, kalau pengen memasang kursi yang banyak, jaraknya harus makin kecil apa jaraknya harus makin besar? Semakin kecil. Nah, betul. Ingat ya, kursinya 1 meter ya. Kursinya 1 meter kali 1 meter. Berarti kan ini kalau 30 dijeda 1 meter 1 meter. Artinya kursi dan jedanya itu kan ada 2 meter ya. Kursi dan jedanya ya. Estimasi kursi terbanyak. Yang pink ini kursinya. Yang hitam jedanya. Sama-sama 1 meter, sama-sama 1 meter nih. Artinya dalam satu kotak ini ada berapa kursi? Dalam 1 meter. Dalam satu sisi 30 gini. Ada berapa kursi? 30 meter, kita butuh sekursi sama jedanya itu 2 meter. Berarti butuhnya berapa? 15. 15. Betul, dapat dari mana? 15. 30. Dapat dari 30 dibagi 2. Itu kalau untuk satu sisi. Kita ilustrasikan aja. Banyak kursi untuk satu sisi adalah 30 bagi 2. Sama dengan 15. Nah, satu kolam artinya ini apa nih? Kalau satu kolam ini artinya apa nih? 1, 2, 3, 4. Kita pakainya keliling apa? Keliling apa luas? Keliling. Betul, artinya estimasi kursi terbanyak adalah keliling dibagi 2. Kelilingnya berapa? 100. 100 dibagi 2 dapat berapa? 50. Nah, ada 50 kursi nanti. Nah, tapi sekarang kita estimasi kursi tersedikit. Estimasi kursi tersedikit. Paling sedikit kan? Berarti artinya dalam satu jeda, kursi jeda, ada kursi 1 meter, jedanya paling lebar kan 2 meter. Berarti artinya di sini keliling dibagi dengan berapa? Satu kursi dan jeda ada berapa meter? 3 meter. 3 meter. Nah, ini berarti 100 dibagi 3. Ketemulah sampai 33, sekian. Nah, inilah si P-nya. Si P itu berada di antara 33,3
Kan nggak ada kursi 33 ya. Koma-koma kan nggak ada. Jadi kita ambil banyak kursinya 33 sampai dengan 50. Nah, ini nilai P-nya. Sedangkan nilai Q-nya itu 101. Berarti hubungan P dan Q siapa? Yang mana? A, B, C, D, E. P? Gimana P, Q? P lebih dari Q. P kurang dari Q. Betul. Jawabannya yang B. Kenapa? Karena kan estimasi terbesarnya aja 50. Kita bandinginnya sama 101. Beda dengan yang kubus tadi. Yang kubus tadi, estimasi terpanjang sama terpendeknya, itu si sisinya, si MN bisa lebih besar, bisa lebih kecil. Jadi, masih ada informasi yang kurang. N di mana? Gitu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Nah, saya itu dulu ya. Tak restart tab dulu ya. Ini